Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum mulai pembelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, Anda semua. Ya, Bu. Silakan dipimpin berdoanya. Syukur. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih kepada Anda. Selanjutnya, Ibu mau ambil absen dulu. Aymala Putri, hadir Bu. Diva Amanda Putri, hadir Bu. Gina Hadayati Fitri, Hadir, Bu. hadir semuanya ya Anda. Sekarang kita mau belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang sudah tahu apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Belum. Belum Bu. Nah, nanti dia penjelasan dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran tersebut. Yaitu tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat diharapkan dapat memahami struktur dari konten, fitur utama, aplikasi pengolahan kata, pengolahan pekerja, dan presentasi. Nah, di sini Ibu mau tanya, pernahkah kalian menggunakan program aplikasi komputer? Pernah. Bu. Soalnya apa sih? Tanya, apakah kalian sudah pernah menggunakan aplikasi komputer? Sudah, Bu. Jadi apa sih fitur-fitur yang kalian sudah ketahui tentang program aplikasi tersebut? Ikut nanti Word, Excel. Nah, gitu. Alah, diam pindah-pindah cilekas kok. Ada Word, Excel itu, Bu. Bagus ya Anda. Sekarang Ibu masuk ke materi yang pertama. Yang kita akan bahas terlebih dahulu tentang software. Apa itu software? Yaitu perangkat lunak atau program yang dijalankan pada komputer atau sambungan data-data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengakses suatu perintah, yang dimana di situ ada sistem operasi dan program aplikasi. Dan perangkat lunak aplikasi dan fitur-fitur aplikasi itu sendiri, ada perangkat lunak aplikasi yang disimpan berupa program atau instruksi yang dijalankan oleh perintah. Selanjutnya diatur di catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer. Ada masalah ya? Belum. Dari mana ada Panjang makrab itu, Mas.
rajin medit ya. Nah sudah lo deh beko biar dan Jadi perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi yaitu merupakan program aplikasi yang dimana perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer. Yang disimpannya yaitu berupa instruksi yang dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke logika, yang dimana software mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti dengan baik oleh mesin komputer. Yang logika tersebut disusun kemudian diolah melalui perangkat lunak yang disebut dengan program beserta data-data yang diolahnya. Ada Ananda yang masih belum paham tentang software? sudah Bu. Tuh, jalan. Lanjut ke materi selanjutnya, yang dimana di sini dalam pengolahan data software itu melibatkan beberapa hal, antara lain yang pertama ada sistem operasi, program, dan data. Nah, sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Yang di sini Anda dapat melihatnya ada Microsoft Word, Linux, Mac, dan Android, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Anda dapat melihatnya. Selanjutnya program aplikasi itu sendiri. Program aplikasi itu di dalam komputer itu adalah suatu subkelas perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang digunakan yang diinginkan oleh pengguna, atau perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan dipakai untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Di sini Anda juga dapat melihat apa saja program aplikasi yang ada di dalam komputer itu. Yang pertama ada Outline, Cloud, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi-fungsi dari perangkat lunak tersebut. Nah, fungsi dari perangkat lunak itu ada 5. Yang pertama di sini dapat memproses data perintah atau instruksi khusus untuk pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana instruksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Yang ketiga, di sini kalian dapat mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer tersebut. Nah, di sini nih masih ada 2 lainnya fungsinya dan Anda dapat membacanya. Kita langsung lanjut ke aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran ini digunakan untuk mencapai tujuan efisiensi dan optimalisasi, yang dimana harus disertai dengan proses berpikir. Di sini ada pengolahan kata, pengolahan lembar kerja, dan pengolahan presentasi. Nah, kita langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, efisiensi. Yang di sini dimana kita akan memahami objek utama yang dikelola beserta elemen-elemennya, serta layanan yang disediakan bagi pengguna dan antarmuka dengan pengguna. Nah, kita Ibu akan menyuruh Anda semua untuk mengerjakan tugas berikut. Di sini ada petunjuknya. Nanti Anda mengisi apa saja aplikasi dari pengolahan kata, aplikasi pengolahan kerja, dan aplikasi pengolahan presentasi. Ibu tunggu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Oke. 10 seconds later. 3, 2, 1. Nah, tugas Anda ini kan udah Anda kumpulkan. Besok Ibu kasih ya apanya, kertasnya lagi.
Nah, ini memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan sebagainya. Filenya nanti itu disimpan dalam format dokumen, RTF, ODT, dan bisa juga PDF. Jangan Ibu contohkan ya. Nah, kita buka aplikasi. Hah? Ba? Dan sejak gis dengan lagi no. Dari semalam kursor bare. Satu lah bare isa. Papen lo, kan ya? Action. Nah, Ibu mau mencontohkan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata. Ini Ibu mau buka, saya sambil ya Nanda. Bentar. Kita sana ya. Belum betul nih. Buka wali dulu. Itu baru pasang deh. Apa nuh baterainya? Belum ya.
Microsoft Word. Kita lanjut ke materi selanjutnya dahulu. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolahan lembar kerja. Di sini kita menggunakan Excel. Excel ini digunakan untuk mengolah sekumpulan lembar kerja atau worksheet yang terdiri di atas angka, teks, rumus, dan sebagainya. Dan file ini disimpan dalam format XLS, PDF, CSV, dan format lainnya. Nah, Ibu contohkan lagi aplikasi pengolahan kerja ini. Nah, kita masuk ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi presentasi, yang dimana untuk mengolah sekumpulan slide untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain yang berisi teks, gambar, dan sebagainya. File ini disimpan dalam format PPT, PDF, bisa juga PDF, dan ODP. Seperti yang Ibu pakai sekarang ini, Ibu menggunakan PowerPoint. Nah, format file lainnya itu bisa Ananda lihat ya. Di sini tuh ada kita convert dari PDF ke Word. Bisa juga dari PDF ke PNG dan ke BMP. Nah, cara merubah dari Word ke PDF itu sendiri bisa langsung dari
dengan berbagai cara, dengan cara yang kata ibu tadi, misalnya kita mau ngeprint, kita langsung Ctrl P aja. Dan kita kalau Ctrl C itu untuk mengcopy, bisa mengkopas-kopas dari internet. Nah, itu adalah bentuk pelayanan dari perangkat lunak itu sendiri, sehingga Anda tuh mudah dalam membuat tugas. Dan ketika mengklik mouse pada mengklik kanan mouse, yang muncul dialog pilihan, di mana dia itu ada pilihan copy, save, atau lainnya. Dan Anda di situ dapat mengisi apa yang hendak dilakukan di setel waktu. Fitur cut, copy, dan paste. Nah, objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Nah ya, itu menentukan tapi tak bisa. Ibu, nanti lah ya. Misalnya kalau Anda mau tahu apa, mau belajar lebih lagi, nanti Anda bisa temui di ruang guru nantinya atau di tempat beda tiket. Nah, kita masuk ke cut. Di sana kan ada gambar cut, copy, dan paste. Ya, ditentukan ya, ditampilkan gambarnya di sini, sehingga Anda tahu di mana apa menu dari cut itu sendiri, gambar dari cut, copy, dan paste itu, sehingga Anda itu nantinya dapat memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard, tempat penyimpanan sementara. Nah, kalau copy ini untuk menjadi teks atau objek lain yang dipilih ke dalam clipboard. Dan fitur paste ini memindahkan objek dari clipboard ke clipboard menuju dokumen tujuan. Berapa menit? Biar 30. Ya. Betul. Bentar. Nah, di sini nih ada cara masuk ke materi terakhir, yang nantinya ya ibu kasih tugas yang pertama, dan satu ibu kasih tugas yang pertama kata ibu tadi membuat dokumen di Word, dan selanjutnya nanti ibu ada tugas ini, yaitu yang ada di buku Ananda di activity K8, yang dimana di sana tuh ada perintah instalasi berbagai format file. Nah, bukan hanya Word saja di dalamnya nanti yang Anda kerjakan. Di situ Anda juga bisa membuat PPT, ibu suruh, dan Excel. Dan ini nanti dikerjakan berkelompok. Kembali kelompoknya nanti ibu kirim. Kalau buat Anda yang bagi, nantinya ya adalah yang tidak sesuai dengan Anda. Baik, ibu yang membagi ya. Nanti ibu kirim ke grup WA. Nah, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya pelajaran ibu hari ini. Amin. Kita ucapkan